kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Oke baik, bincang-bincang dulur-dulur dimanapun berada dan saat ini sudah 3 menit melangkah dari jam 11 siang. Sudah semakin dekat untuk menyantap santap siang. Apalagi untuk yang saat ini aktivitasnya sudah mulai agak sedikit terganggu ya. Wah, terganggunya oleh karena ini rasa lapar sudah mulai merasuki walaupun tadi pagi itu sudah sarapan kata nama cek ya manusiawi. Nian sih karena memang kita kalau di jam 12 siang itu sudah waktunya untuk makan siang ya. Dan biasanya pilihan untuk makan siang ini variatif ya cek ya sesuai dengan hobi kita. Karena kalau kita makan dengan sesuatu yang kita senangi ini akan bikin selera makan kita atau nafsu makan kita juga semakin bangkit kata nak ya. Dan untuk kali ini juga di Promo FM Palembang mudah-mudahan ini pacak menjadi salah satu referensi atau salah satu menjadi pilihan juga untuk mancebicek yang pengen makan siangnya dengan junk food. Nah ini jenis makan junk food ya. Karena kalau yakin makanan yang siko ini banyak penggemarnya, baik itu dari usia anak-anak, orang dewasa atau bahkan lanjut usia pun seneng yang namanya makan ayam. Nah, makan ayam ini tentu kalau kita kondangan, kalau kita ke warung makan juga selalu ada menu ayam nih, cek-cek ya. Ada ayam goreng, ayam gulai, ada ayam apa lagi tuh, ayam bakar. Termasuk juga untuk saat ini di lokal kita di obrolan UMKM Pro 4 FM Palembang kita bakal ngomongin soal chili hot chicken. Nah, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu chili artinya pedas atau cabai ya. Mungkin dalam bahasa singkatnya itu ayam pedas kayak itu nama cek ya. Dan saat ini kita sudah bersama dengan ownernya juga, didampingi juga dengan rekannya untuk di kesempatan edisi kali ini di Rabu tanggal 28 Mei 2025 sampai tuntas kaki di jam 12 siangnya ya. Baik, dan mengenai topiknya kita bakal ngomongin soal eksplorasi kuliner pedas bersama chili hot chicken, hot lagi ya. Bener ya, hot chicken mencari. Oke, langsung baik kita sapa. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan menuju ke Prompat ya? Lumayan. Lumayan apa tuh? Lumayan ada sedikit macetnya. Lumayan terasa macetnya ya. Oke, baik. Dan ini kita kenalan dulu. Kalau tadi sekilas saya sudah menyampaikan namanya chili hot chicken. Nah, kita kenalan ke ownernya dulu ya. Jadi kita sudah bersama dengan ada Mas Medi Irawan, bener namanya? Iya. Oke, tadi udah dijawab sehat ya? Iya. Alhamdulillah. Dan juga didampingi ini bersama siapa Mas di sebelah kirinya? Ibrahim, Mas Ibrahim ini sebagai siapa tuh? penjaga stand. Oh, penjaga standnya atau stafnya ya di sini ya. Oke, baik, dan kita udah kenalan. Kita sebelum ke topik kita pengen tahu dulu chili hot chicken. Nah, ini ide siapa? Mungkin Mas Medi Irawan sebagai owner bisa cerita sama kita. Ide munculnya Kayak apa ya? Kayak ayam geprek atau yang lain itu sudah banyak ya, gitu kan. Tapi ayam saus memang sudah banyak juga. Jadi itu memicu untuk mencoba untuk sesuatu hal yang baru lah. Oke. Gitu. Sebelumnya memang pernah usaha. Oh, jadi sebelumnya memang sudah bergelut di bidang usaha juga ya? Iya. Usaha apa tuh, kuliner sama atau Ya, bidang lain? ada beberapa sih, tapi untuk di bidang kuliner ada juga kemarin martabak telur abu. Kalau ada pencintanya minta amat juga. Kemarin banyak yang japri itu. Itu. Jadi artinya memang di sini Mas Medi itu senang untuk berwirausaha juga ya? Iya. Terutama di bidang kuliner. Iya. Ini selain tadi disampaikan bahwa senang mengicip-icip makanan atau ada basic masak juga nih sebelumnya? Memang senang masak juga. Senang masak juga. Sejak kapan tuh senang masak? Kayaknya dari
SMP. SMP udah mulai senang masak. Masih ingat masak apa yang pertama sekali? Pasti masak air ini ya. Masak apa tuh? Yang pertama kemarin-kemarin tuh nasi goreng Nasi atau goreng. sambal peti ya. Wah, ini memang masakan yang banyak penggemarnya juga di situ ya. Memang identik sekali. Pokoknya kalau yang cowok-cowok masak itu pasti banyak yang enak juga ya. Karena kita melihat banyak chef juga itu kebanyakan cowok juga tuh di situ. Nah, pada saat SMP hobi masak berkembanglah sampai dengan saat ini akan kepikiran juga menjalankan usaha dan pada saat itu pernah ada usaha juga kan? Kenapa nih sampai akhirnya beralih ke ayam? Dari martabak telur pengen pindah ke ayam itu pasti ada ceritanya tuh atau prosesnya pada saat itu. Iya, tapi kalau martabak telur itu harus apa ya? Harus mempunyai skill sendiri untuk Oh iya, buat ini. karena memang martabak telur tuh kayak dilipat-lipat gitu ya, Iya, tepak-tepak gitu. Nah, kalau untuk ayam kan cuman apa ya potong kasih bumbu goreng gitu kan. Udah kayak gitu aja sih, kasih saus gitu. Dikasih saus tapi tetap itu dengan resep juga ya. Iya benar. Walaupun itu tepung, walaupun itu cuma bumbu saus, kalau tidak sesuai dengan adonan atau resepnya itu rasanya akan beda juga di Iya, situ ya. pasti. Aha. Nah, kepikiran akhirnya pengen beralih ke ayam untuk chili hot chicken ini sejauh ini memang udah banyak pelanggan juga atau ini masih dijalankan secara online gitu, Mas? Sebenarnya kita akan jalan sih. Akan jalan itu habis Lebaran Idul Adha, sekarang lagi dalam persiapan semuanya. Jadi setelah Idul Adha ini akan mulai grand openingnya gitu ya? Iya, kalau nggak salah itu sekitar tanggal 10 lah nanti. Tanggal 10, oke. Nah, yang membedakan chili hot chicken ini apa nih Mas dengan ayam-ayam yang lain gitu? Sebenarnya apa ya? Nggak ada bedanya. Nggak ada tapi beda. kita nanti apa ya? Kita ada nanti sambal mentahnya kali. Ada sambal mentahnya juga. Iya, dari sana kan. Kebanyakan dari konsumen kan sering Request ya? request, iya. Mungkin kita ada free-nya, kita kasih sup juga sedikit. Siapa Jadi tuh sesuai dengan namanya ya, chili hot chicken. Jadi artinya di sini ayam yang pedas gitu. Nah, untuk pilihan sambalnya ada berapa jenis nih nanti yang akan disiapkan? Ada 3 varian saus sama sambal mentah, 3 varian juga. Oke, 3 saus. 3 saus ini ya, saus Ada sambal. varian 3 varian itu tadi. Iya. Ada sambal mentahnya itu. Ada sambal mentah. Ini sama Mas siapa tadi di sebelah kiri ini saya Ibrahim. lupa. Mas Ibrahim ini termasuk nanti akan di kitchennya juga ya? Iya, mengelola juga. Mengelolanya di situ. Dan keduanya kolaborasi untuk masak, sama-sama bisa masak gitu ya? Iya. Atau ada tim lagi nih yang nanti akan membantu untuk di dapur? kayaknya belum. Belum ya, jadi masih berdua aja tuh. Ini memang rekanan atau keluarga tuh? Memang rekanan sih. Rekanan. Sudah kenal. Oke, baik. Dan ini kenapa memilih ayam? Tadi kan udah disampaikan juga kalau ayam itu memang prosesnya tidak terlalu panjang ya. Iya. Cukup kita potong, cuci, marinasi kalau memang ada di situ. Terus barulah nanti pada proses dikasih tepung ya, Iya. digoreng, udah tinggal nanti ditambah dengan saus dengan sambalnya itu tadi. Nah, tapi kalau dari Mas Medi juga sebagai ownernya, melihat peluang bisnis ayam di Palembang ini bagaimana tuh? Bagi saya sih sangat menguntungkan, luar biasa lah dari segi sana. Karena untuk penikmat ayam itu sangat banyak. Banyak sekali ya. Karena ini kalau untuk ayam goreng itu sendiri sih yang senang itu dari anak kecil sampai dewasa suka. Semuanya suka ayam. Iya. Aha. Kalau Mas Ibrahim nih bagaimana tuh? Nanti kalau memang udah grand opening akan ada promo apa nanti sama Mas Medi ketika pada awal? Karena kan biasanya kalau awal tuh akan ada promo untuk menarik pelanggan baru gitu. Nanti disiapin nggak yang gitu Mas? Atau udah langsung jual aja gitu? Ditunggu aja mungkin ya. Iya, tapi ini memang ada promosi ya. Ada. Nanti disiapin di situ ya. Oke, Mas Ibrahim ini kalau tadi disampaikan Mas Medi memang hobi masaknya itu sejak SMP. Kalau Mas Ibrahim ini tertarik di bidang masak atau boga ini sejak kapan tuh? Kalau hobi masak lagi sejak SMP juga. Sama ya. Tapi pernah juga kerja di salah satu restoran ternama lah di Indonesia dulu.
Oh jadi memang sebelumnya ada pengalaman kerja di restoran juga, itu Iya. di dapur juga? Di dapur juga restoran Padang. Wah luar biasa sekali ya. Dan sejauh ini udah menguasai banyak bidang masakan juga tuh? Sebagian lah. Sebagian udah. Kenapa tertarik akhirnya diajak Mas Medi untuk berkolaborasi di Chili Hot Chicken ini, kenapa tuh tertariknya? Karena tertarik lihat perkembangan juga kan. Aha. Sejauh ini juga ayam chicken sekarang tuh lagi digemari oleh masyarakat. Terutama di Palembang ya. Iya. Kalau kita lihat di jalan ini ada ayam geprek. Iya. Masuk jalan ini lagi ada lagi. Bahkan ini masuk di dalam mall pun juga ada ya. Jadi artinya memang di sini Mas Medi melihat peluangnya begitu. Peluang pasarnya begitu sangat luas dan penikmatnya juga banyak ya di Palembang. Kalau untuk target pasar di Chili Hot Chicken nanti Mas Medi lebih kemana tuh? Target pasarnya itu? Kalau target pasar sendiri kita kan bukanya nanti di samping PS Mall ya. Oh di sampai Mall yang di sebelah dekat ini ya jalan ya? Iya. Oke di situ. Kita buka di sana nanti memang kita kayaknya lebih mengutamakan dari pengunjung PS atau karyawannya sih. Atau masyarakat sekitar sana ya. Jadi untuk harga nih pasti terjangkau sekali ya. Kalau harganya kita nanti buka mulai dari 10.000 sampai 15.000. Waduh, 10.000 udah bisa makan ayam nih Mas BC ya. Itu udah lengkap dengan nasinya juga ya. Iya, sudah lengkap nasi. Jadi ditungguin aja nanti setelah Idul Adha. Iya. Jadi akan buka di sana. Namanya tetap pakai Chili Hot Chicken atau ada nama khusus? Enggak ada. Kenapa tuh pilih nama itu? Kalau bahasa itu kenapa kita pakai bahasa Inggris sih bisa dibilang itu. Kalau bahasa Indonesia tuh kebanyakan sekarang apa ya, orang kurang tertarik. Padahal bahasa Indonesia Artinya dengan sama bahasa aja Inggris ya? kan sama aja gitu. Tapi orang tertarik itu Iya. lebih bahasa Inggris gitu. Kayak lebih menarik aja begitu ya. Oke. Dan tentu di sini apa namanya itu untuk promosinya nanti, apakah ini juga akan menggunakan metode kayak marketplace sebagai tempat jualannya atau memang offline aja nanti jualan? Untuk sekarang kita lebih ke offline dulu ya. Offline juga ya. Jadi tidak akan menggunakan online gitu Kedepannya pasti. ke depannya. Untuk jangka panjangnya juga nanti akan ke situ. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai ayam, menurut Mas Medi lagi, pengolahan ayam yang tepat supaya tidak amis dan juga supaya apa namanya itu matangnya itu sampai ke dalam, bagaimana tuh prosesnya? Kalau itu prosesnya biar nggak amis, ya terutama kan kita bersihin, tapi jangan lupa kita pakai ini ya, jeruk nipis ya. Oh, itu dikasih jeruk nipis. Iya. Jeruk nipis itu untuk menghilangkan rasa amis sih, gitu. Dan dicuci sampai nggak ada sama sekali yang darah yang tersisa gitu. Karena darah itu memicu untuk rasa amis atau bau yang nggak Itu salah satu faktornya di situ ya. Iya. Gitu. Tapi kalau Mas Ibrahim untuk supaya masaknya tuh sampai ke dalam bagaimana tuh? Jangan sampai Cak Ujung Pleman tuh mentah dalam itu. Iya, biar dia matangnya ke dalam, suhu minyaknya juga harus diperhatikan. Oh, disesuaikan ya. Suhu berapa tuh yang paling tepat? 160. 160. Itu untuk oven yang ada angkanya itu ya. Tapi kalau buat yang oven biasa paling cukup dengan api kecil ya kali ya. Ya, Atau mungkin sedang? bisa. Di api sedang ya. Cenderung ke api sedang gitu ya. Dan juga diusahakan mungkin salah satu faktornya itu supaya ayamnya tenggelam. Penggunaan minyak yang banyak, minyak sayurnya. Iya, harus banyak. Itu salah satu faktor juga kan begitu ya. Jadi ini memang Cik pengolahan ayam ini harus benar-benar jeli ya. Karena salah sedikit itu tadi kalau minyaknya kurang ini akan masaknya itu kurang sempurna. Dan juga termasuk juga pencuciannya kalau tidak bersih akan berakibat pada bau amis ya di situ ya. Oke. Dan untuk nanti dalam satu porsi itu akan dilengkapi apa aja tuh? Kalau dalam masa-masa promo kita sekaligus aja kali ya. Iya nggak apa-apa sih, supaya tambah menarik nanti untuk yang pengen datang ke situ. Kalau untuk ini di dalam satu kotak itu kita kan ada nasi, gitu kan, ayam, sambal yang ininya mungkin sambal mentahnya kita bakal kasih gitu kan. Sudah itu kita bakal kasih ada supnya, nanti ada sup ayam, kita kasih sedikit gitu kan. Oh jadi ada tambahan sup juga di sini? Iya ada tambah sup juga. Dan dalam satu porsi juga kita ada namanya teh manis. Oh ya, tambahan ada minumannya ya. Tehnya juga. Jadi itu dalam satu paket tuh. Iya.
Dari harga 10 sampai dengan 15 mungkin. 15. Jadi sesuai dengan harganya juga ya. Iya. Jadi untuk Monce Bece semuanya udah lengkap di situ, udah ada nasi, ada lauk, dan juga termasuk ada minumannya juga di situ ya. Dan untuk jam operasional, biasanya untuk penentuan yang paling tepat untuk menjalankan bisnis kuliner ini menurut Mas Medi dari jam berapa tuh? Sebenarnya kalau untuk apa ya, ayam itu sendiri mungkin dari jam 9 jam 10 pagi ya gitu sampai jam 7 malam. Oke, itu udah paling lama ya. Iya. Tapi kalau memang ternyata jam 5 jam 4 udah habis, ya tutup gitu ya. Iya. Oke, nah kalau dari Mas Ibrahim juga kita pengen tahu untuk inovasi mungkin rasa. Ini kan udah lama tadi kerja di dapur juga tuh. Kalau ayam ini bisa di mix dengan tampilan varian apa aja tuh? Dengan varian tepung Heeh. Kentucky. Oke, itu yang original ya. Ya, Nah, kalau dari tampilan foto kita di player di sini, ini mungkin warna merah ini lebih ke apa tuh? Kayak saus ya. warna saus. Mhm. Oke, jadi memang Monce Bece memang pasangan ayam itu paling tepat kayak sambal saus aja gitu ya. Tidak perlu dengan tambahan bumbu-bumbu lain. Tapi ada memang ayam itu ada yang ayam gulai dan juga ada ayam bakar juga di sini. Tapi kalau buat di chili hot chicken ini lebih fokusnya ke ayam goreng yang dikasih sambal atau saus itu tadi ya. Iya. Oke. Baiklah, nanti sebelum kita nanti lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Mas Ibrahim dan juga bersama dengan Mas Medinya juga ya untuk Monce Bece, jangan kemana-mana karena kita bakal dengar ke beberapa informasi anak lewat berikut ini. Game over. Ay, bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah. Kenapa Mone? Judi online le. Memang betul-betul le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih. Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis. Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman. RRI dengan esensi buku dengan judul Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani. Buku Ketika Hujan Menangis menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Isabella Quinn atau biasa dipanggil Bella. Ia merupakan seorang penulis terkenal. Saat kecil, Bella mengalami kejadian yang menyebabkan ia kehilangan ibunya yang bernama Camilla. Tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya, setelah kehilangan ibunya, ayah Bella yang bernama Herman berubah sifatnya kepada Bella. Herman bersikap dingin dan kasar. Kesedihan Bella semakin bertambah ketika teman kecilnya bernama Nick Arkana Dewa pergi berpindah kota meninggalkan Bella. Kondisi tersebut menjadikan Bella mempunyai sifat yang angkuh, dingin dan keras kepala. Hal ini mengakibatkan ia tidak mempunyai teman dekat. Tetapi ada salah satu teman yang menyukai Bella dan selalu dekat dan ingin dekat dengannya. Dia adalah Radit. Suatu hari, Nick kembali ke kota asalnya. Nick hendak menceritakan semua kejadian rahasia yang menimpa ibunya Bella. Bella menghilang di tengah hutan. Hanya ada satu orang yang rela menerobos hutan saat gelap gulita, menantang hujan, dan dia tanpa rasa takut. Orang itu adalah Nick. Tapi Nick sangat bingung dan kaget dengan perubahan sifat Bella saat bertemu lagi dengannya setelah sekian lama berpisah. Setelah menemukan waktu yang tepat, akhirnya Nick memberitahukan maksud dan tujuannya kepada Bella. Bella pun sangat terkejut melihat ibunya yang terbaring lemah dengan beberapa alat yang menempel pada tubuhnya. Ia sangat benci dengan Nick
karena telah mengkhianati dirinya. Terlebih lagi ternyata ayahnya sudah menandatangani surat pengangkatan alat-alat yang ada di tubuh Camilla. Rasanya sangat berat bagi Bella melihat ibunya yang hanya berbaring di kasur dengan alat-alatnya yang akan segera dilepas. Tetapi Herman menenangkan dan menasihati Bella untuk ikhlas dengan kepergian ibunya dan memaafkan Nick. Demikian esensi buku Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani dari RRI untuk Indonesia. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, terima kasih untuk Manca Becek dulur-dulur yang masih monitor siaran kami di channel YouTube Pro 4 Palembang atau bahkan di aplikasi RRI Digital dan juga di 88,4 MHz ya. Kita masih bersama dengan Mas Medi Irawan, owner dari Chili Hot Chicken, dan juga didampingi dengan Mas Ibrahim juga ya di sini. Ini kita masih ngomongin soal eksplorasi kuliner pedas bersama Chili Hot Chicken. Dan kalau tadi kita sudah mengetahui bahwa perbedaan atau yang membedakan atau spesialnya Chili Hot Chicken dari ayam-ayam pedas lainnya, ternyata untuk sajiannya ini ditambahkan kaki ado sayur supnya juga Mas ya. Itu akan menambah menu spesialnya di situ. Oke, selain itu juga ada minumannya juga tadi disampaikan ya. Nah ini kita pengen tahu biasanya kalau makanan pedas ini ada level. Apakah sama nanti di Chili Hot Chicken juga bakal ada level pedasnya juga tuh? Kalau untuk sementara ini kita nggak ada Tidak level, ya? Jadi semuanya sama tuh? Iya. Lebih fokus ke rasa pedas ya? Ya, lebih fokus ke rasa pedas ya. Oke, jadi ini cocok sekali untuk yang senang pedas. Tapi untuk yang tidak suka pedas kayaknya bisa tetap ya? Ya, bisa tetap ada. Karena pedasnya tidak terlalu yang bagaimana tuh? Kalau kita untuk pedasnya memang nggak terlalu pedas sih, karena nggak semua orang juga seneng dengan terlalu pedas ya. Terlalu pedas, jadi sedang-sedang saja gitu ya. Iya. Untuk yang suka pedas masuk, yang tidak terlalu suka pedas juga bisa ya. Iya. Oke, baik, ini mengenai bahan, bagaimana tuh penggunaan bahannya ini semuanya bahan lokal atau ada bahan impor juga nanti?
Untuk bahan sih lokal semua kan. Lokal semua Iya. ya. Karena memang ini mengingat memang kayak sambelnya itu pakai bawang, Iya. pakai cabe ya, termasuk ayamnya juga mungkin ayam potong juga ya. Iya. Jadi semuanya memang menggunakan bahan lokal. Nah, untuk menjalankan bisnis ini biasanya ayam tuh bisa di stok ya, Mas? Atau beli ketika mulai jualan, ketika hari mau jualan gitu? Untuk sementara ini kita nggak bakal stok sih, nggak bakal stok. Tapi untuk memasin dulu, untuk perharinya dapatnya berapa gitu kan. Otomatis kita memang ada sedikit stok, tapi nggak untuk Ayamnya. banyak gitu. Kita bakal belinya per hari itu karena rasanya lebih seger sih daripada itu 2-3 hari dalam kulkas tuh agak kurang. Oke, jadi memang bahan pun juga sama ya, ada yang bisa di stok, ada yang tidak bisa di stok. Kalau ayam rentan sekali tuh ya kalau kita stok ya. Iya. Takutnya nanti segernya kurang kecuali kita memang di frozen. Iya benar. Begitu, tapi kalau buat beras itu bisa di stok kan. Iya benar. Dan juga buat cabe, bawang itu juga bisa walaupun tidak bisa terlalu lama disimpannya begitu ya. Jadi memang disesuaikan saja nanti ketika udah jalan, udah jualan, kita udah melihat bagaimana dalam satu hari omsetnya begitu ya. Bisa nanti kita menentukan untuk esok-esoknya apakah ada perlu melakukan sesuatu yang apa ya, semacam kayak bahan bakunya itu tadi dibelanjain dulu, di stok dulu begitu. Tinggal nanti bagaimana respon dari pembeli ya. Iya benar sih. Oke, baik. Nah, ini kalau kita mengenai rasa nih, kan biasanya kalau kita pengen jualan itu kita coba dulu nih, atau kita tester dulu, baru nanti pede untuk kita jual ke masyarakat. Nah, apakah sama di Cili Hot Chicken juga udah ada coba masak dulu nih, Mas Medi dan juga Mas Ibrahim, yang akhirnya hasil masakan ini dicobain dulu oleh rekan, barulah nanti akan dijual begitu? Untuk awalnya kita bakal dicoba dulu deh. Dicoba dulu. Dicoba dulu, tapi dari segi sini kan nggak terlalu ribet sih sebenarnya untuk masalah ayam pedas kayak gitu. Jadi tetap coba itu latihan masaknya dulu ya. Bagaimana resepnya, apakah memang udah sempurna rasanya. Kalaupun memang ternyata dicobain udah ngepas, ya udah baru nanti akan langsung bisa dijual. Tapi kalau ternyata ada sesuatu yang kurang, ini akan segera untuk dibenahi ya. Iya benar. Supaya nanti pelanggan akan tetap pengen coba begitu. Oke, nah mengenai branding promosi. Untuk strategi promosi kan saat ini kita sudah ada di era digital tuh. Kita punya sosmed, kita punya internet juga di sini. Termasuk kita juga punya sosial media yang langsung menyentuh dengan rekan kita. Salah satunya kayak pesan WhatsApp. Apakah sama nanti selain offline, Mas Medi dan juga Mas Ibrahim, apakah ini akan menggunakan sosial media sebagai ajang atau media untuk promosi dari Cili Hot Chicken ini? Kalau untuk media promosi, pastinya kita menggunakan untuk status dari WA atau Facebook itu aja untuk sementara ini. Untuk awalnya di situ dulu ya. Nanti lihat bagaimana perkembangannya, baru akan ke media sosial begitu. Iya benar. Untuk logo mungkin saat ini udah ada logo atau lagi dalam proses juga nih? Nah, kita belum ada logo. Belum ada logo. Iya. Tapi kalau dari Mas Medi, seberapa penting nih logo dalam sebuah usaha kuliner? Kalau itu memang bagus untuk kedepannya nanti, itu sangat penting sih untuk menciptakan suatu brand sih. Oke, baik. Nanti akan dibuatkan logonya juga ya di situ ya. Oke. Nah, kalau dari Mas Ibrahim juga yang udah biasa ke dapur ya, ayam yang tidak bisa dipakai lagi itu cirinya bagaimana tuh? Ayam yang udah berbau. Salah satunya bau. Warnanya udah pucat. Udah pucat. Iya. Jadi kalau udah ada dua faktor itu jangan coba-coba untuk dimasak ya. Dampaknya kenapa nih kalau kita dipaksakan untuk tetap dijual gitu? Ya pasti orang nggak mau beli kan. Bau ya, walaupun dia udah proses menggoreng, masih akan kecium baunya. tetap ada aromanya di situ ya. Jadi itu bau dan juga warnanya udah pucat ya itu ya. Oke, dari tampilan udah kelihatan di situ ya. Cuma kalau buat samal mata, tadi juga ada yang WhatsApp juga bertanya bahwa samal mata itu yang seperti apa nih katanya? Samal mata itu perpaduan dari cabai, bawang. Bawang? Iya. Bawangnya bawang putih, bawang merah? Bawang merah. Bawang merah. bawang bombay.
Terus diiris-iris kan, diiris baru dimasak, disiram pakai air panas. Air panas. Jadi dia tidak melalui proses kompor ya. Enggak. Dia langsung disiram sama minyak panas itu tadi. Iya. Oke. Dan itu tidak diulek. Enggak dulu. Nah, ini untuk kalau sausnya nanti di Chili Hot Chicken ini bagaimana nih? Olahan saus atau saus yang memang udah dijual begitu? Kita pasti beli di saus yang udah dijual ya. Udah dijual. Tapi kita ini lagi di mix lagi. Oh, di mix lagi. Biasa kalau buat mix ini apa nih yang ditambahin? Mungkin kita penambahan rasa lada hitam atau barbecue. Oke. Supaya rasanya lebih kuat ya di Iya. situ ya. Oke, baik. Dan rencananya nanti untuk tempat jualnya ini bagaimana nih Mas? Bisa makan di tempat atau cuma bisa dibungkus saja gitu, take away? Untuk masalah makan di tempat kita cuman ada sedikit sih untuk tempatnya. Bisa ya? Iya, tapi nggak kayak apa ya? Karena kita pakai kontainer. Oh, kontainer. Iya, jadi di sampingnya itu bisa. Tapi kalau untuk kayak tempat kafe-kafe Enggak ya? Nggak bisa. Jadi mungkin maksimal 3 orang kali ya? Iya, 3 atau 4 orang lah. 3 sampai 4 orang itu bisa makan di tempat. Sisanya take away aja gitu ya. Oke. Nah, ini buat lokasinya tadi udah disampaikan. Ini juga ada yang WhatsApp ini bertanya lokasinya itu di samping PS Mall itu rencananya Iya. nanti ya. Oke. Dan kalau di kontainernya nanti itu tempat masak juga atau masaknya udah dari rumah tinggal nanti dijual aja di situ? Sebenarnya dua-duanya nih. Dua-duanya ya. Iya, nanti masak di rumah juga. Udah tuh di sana juga kita sediain tempat masak, takutnya nanti apa ya? Terlalu jauh ya kalau mau Iya. bolak-balik ya. Iya. Baik. Dan untuk oke ini juga ada. Kalau kita di bidang usaha ini pasti rentan sekali dengan rasa ya. Iya, benar. Baik itu dari Mas Ibrahim juga termasuk orang yang tahu nih untuk menjaga kualitas rasa supaya kepuasan dan juga loyalitas pelanggan itu tetap terjaga. Bagaimana tuh untuk menjaga rasa dengan apa yang kita jual gitu? Ya kita utamakan rasa ya, kita rasai dulu. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu, tester sendiri. Aha. Dan termasuk dengan pemilihan bahan juga mungkin? Iya, pemilihan barang yang berkualitas juga. Jadi jangan sampai ada yang bagus sama bahan yang udah tidak layak dipakai lagi kita Iya, pakai itu ya. Karena itu menjadi salah satu faktor juga tuh. Dan kalau dari Mas Mendy, bagaimana cara untuk menjaga pelanggan supaya tetap setia terhadap apa yang kita jual? Kalau untuk menjaga pelanggan itu sendiri, yang pertama itu Pelayanan ya. Pelayanan itu sangat perlu sekali. Walaupun sekedar kita jualan yang biasa aja gitu kan, tapi kalau pelayanan itu bagus, itu memungkinkan setiap pelanggan itu bakal balik lagi. Akan balik lagi. Yang kedua itu cita rasanya juga harus dijaga gitu kan. Jangan sampai ini enggak laku nih, besok dijual lagi. Jangan sampai berulang gitu. Pasti pelanggan juga udah tahu ya. Iya. Oh ini ternyata yang kemarin nih dijual lagi. Apalagi Gitu ayam kan biasanya lebih pekat, lebih hitam gitu. Iya, kalau untuk 2-3 kali digoreng lagi. Karena nggak sehat juga itu ya. Iya. Kemudian ada lagi nih kiatnya mungkin. Pelayanan rasa ya Kebersihan mungkin? kebersihan ya, Higienisnya kebersihan. ya? Iya, kebersihan. Jadi kebersihan itu juga perlu sih dari segi tempatnya nanti kan. Sudah itu penampilannya juga mungkin, tapi penampilan kayaknya nggak ada ini deh, nggak ada yang unik-unik kayak gitu-gitu doang. Biasa kayaknya. aja ya. Iya. Karena memang kita fokusnya ke ayamnya aja. Jadi packagingnya pun sesuai dengan harga yang kita jual juga ya. Iya, benar. Untuk yang saat ini musim dengan kotak biasa, box biasa gitu, atau dengan styrofoam itu biasanya juga kan? Kalau untuk dari kami nanti kayaknya kotak biasa. Kotak biasa itu tapi ya. nanti dilapisi dengan apa ya? Plastik gitu. Gitu ya. Iya. Tapi kita bakal siapin styrofoam juga sih. Oke, nah ini kita berandai-andai dulu nih. Apalagi ini Mas Medi udah pernah menjalankan bisnis ya. Iya. Ketika kita udah jalanin bisnis, ada pelanggan yang komplain. Cara yang baik untuk menanggapi pelanggan yang komplain itu bagaimana tuh? Selama ini Belum ada yang komplain sih. Tapi untuk jaga-jaga mungkin Iya. dan juga untuk sharing kepada pendengar kita mungkin salah satunya apa tuh?
Kalau ada nasabah yang komplain, yang pertama kita dengerin dulu lah komplain itu dari segi apa gitu Oke. kan. Kita harus tahu dulu masalahnya di mana sih. Tapi kalau memang ternyata di sana ada kebetulan nggak sengaja gitu ada lar atau apa, kita bakal ganti sih. Ganti. Tapi kalau memang dia mau balikin uangnya ya udah balikin gitu. Oke, jadi artinya di sini kita beri kesempatan dulu ya Iya. pelanggan untuk menyampaikan apa sih yang menjadi komplainan dia tuh, dasarnya seperti apa, permasalahannya apa. Ketika nanti udah tahu, solusinya aja tinggal ya. Iya. Apakah memang harus diganti, apakah memang harus dikembalikan uangnya, itu tinggal bagaimana kesepakatannya begitu ya. Iya, benar sih. Terpenting kita udah menunjukkan sikap untuk meminta maaf terlebih dahulu, dan juga bagaimana supaya pelanggan juga tidak tersinggung ya dengan sikap kita. Iya. Tetap itu kita sebagai yang punya usaha atau yang jualan lebih mengutamakan kenyamanan pelanggannya juga begitu ya. Iya benar. Aha. Kalau dari Mas Ibrahim mungkin nanti tiba-tiba Mas Medinya lagi tidak ada di tempat tuh, ada pelanggan yang komplain, bagaimana tuh untuk mengatasinya selain yang tadi disampaikan? Ada cara lain nggak? Ya sama aja, kita minta maaf dulu, Aha. kita dengerin dulu dari customernya sendiri. Oke. Jadi lebih ke situ juga ya. Iya. Nah, kalau untuk rasa ini apalagi sambal yang paling dominan rasanya kemana tuh? Lebih banyak apakah cabenya atau ke bawangnya atau bagaimana nih untuk Mas Ibrahim yang sudah biasa masak tuh? Kalau untuk sambal cabenya yang lebih dominan. Cabenya yang lebih dominan ya, bawangnya disesuaikan aja. Iya. Tapi kalau untuk penggunaan bawang putih perlu nggak untuk di sambal mata atau saus gitu? Kalau saus iya pakai bawang putih. Pakai ya? Kalau sambal mata nggak pakai. Enggak ya. Jadi cuma dua, yaitu cabe dan juga bawang. Apa namanya tuh? Bawang tadi ya, bener ya, bawang merah itu tadi ya. cabe. Oke. Dan mengenai persaingan mungkin ya. Karena kita tahu tempat yang nanti dipilih oleh Mas Medi atau Cili Hot Chicken ini udah ramai sekali tuh. Iya benar. Karena saya udah sering jajan juga di situ ya. Apalagi buat kita yang ke mall gitu sama teman-teman. Pokoknya kalau di samping itu ada semuanya di situ ya. Bagaimana cara Mas Medi ketika nanti udah di lapangan, udah mulai buka usahanya untuk tetap menghadapi dengan situasi yang memang kiri kanan itu udah banyak yang jualan juga tuh. Ya kita bersikap formal aja sih seperti biasanya gitu kan, nggak jangan sampai kalau orang mau beli di sebelah monggo silakan gitu. Jangan sampai ada saling iri lah. Tapi kalau ada orang yang seperti itu ke kita, ya kita balikin ini diri sendiri aja deh. Ya setiap perbuatan itu pasti ada balasannya. Oke, jadi kita yakin dulu, Iya. yakin dulu bahwa ternyata rezeki itu memang udah ditakar masing-masing ya oleh Allah ya. Jadi kita jangan pernah khawatir. Kita juga belajar dari masyarakat yang ada atau penjual yang ada di pasar tuh. Malah dempet-dempetan gitu ya. Yang penting di sini kita harus bersyukur lah dan apa yang kita dapat sekarang. Gitu. Jadi penuh syukur dan juga penuh keyakinan juga di Iya, situ benar, ya. Sir. Dan mungkin salah satu yang bisa bikin kita bertahan itu tadi dengan rasanya ya. Iya. Insya Allah walaupun kiri kanan depan belakang kita semuanya jual ayam, tapi ternyata rasa kita lebih unggul, insya Allah pelanggan juga akan balik ke kita. Mau kita baru kek, mau kita yang lama kek, kalau rasanya memang udah enak, pasti akan kembali di situ ya. Iya pasti. Aha, salah satunya di situ. Oke, dan kalau buat apalagi tuh proses pembayaran. Ini kan kita tahu makin berkembang zaman, makin banyak sekali inovasi yang dilakukan untuk metode pembayaran. Banyak masyarakat tuh yang pengen simple menggunakan pembayaran online gitu atau melalui handphone begitu. Apakah sama nanti di Cili Hot Chicken juga? Untuk QRIS sendiri kita belum menyediain sih. Belum ya? Iya, tapi kalau ada mau transfer bisa. Gitu. Selain cash ya. Oke, jadi baru menggunakan itu. Iya. Tidak menutup kemungkinan ada dari pihak mana yang ingin berkolaborasi dengan Cili Hot Chicken misalnya nanti? Itu bisa diatur nanti. Bisa ya, lihat aja nanti. Tapi kalau kita bahas lagi nih, orang kita ini ternyata tertarik ada yang ingin mengajak Mas Medi sebagai owner untuk berkolaborasi dalam bidang usahanya. Apakah akan membuka peluang juga di situ? Atau kayaknya udah di jalan aja dulu sendiri gitu? Kalau nanti seandainya udah jalan nih, tiba-tiba ada yang mau join gitu. Paling enggaknya nanti komunikasi aja dulu kan campaign daerahnya seperti apa dan gimana gitu. Tinggal lihat nanti bagaimana mekanismenya ya, baik dari tempatnya, perhitungan juga bagaimana itu akan bisa menentukan ya. Baik. Dan kalau ke ini lagi tuh, kita tahu bahwa Mas Medi ini salah satu pegawai juga ya di tempat swasta. Tapi tetap pengen bergelut di bidang usaha. Apa sih yang membedakan
kita yang kerja sebagai pegawai dan kita yang punya usaha, apa menurut Mas Medi yang menjalani kedua perjalanan ini tuh? Kata orang tua dulu ya. Apa tuh? Gini, kalau mau banyak duit gitu, bukan usaha gitu. Tapi kalau mau berkecukupan dari sekarang sampai tua, ya kerja gitu, kerja mungkin tenis. Karena kita kerja di suatu perusahaan swasta, itu kapanpun kalau perusahaan itu tidak membutuhkan kita lagi, kita bakal disingkirkan. Oke. Jadi di bidang usaha apapun, di bidang pekerjaan apapun, semuanya memang kembali dengan pribadi masing-masing juga ya, nyamannya di mana. Tapi kalau memang ternyata bisa dijalankan dua bidang ini, kenapa tidak gitu ya? Dan memang ada sebuah kata juga tuh yang mengatakan bahwa sekecil-kecilnya usaha kita tetap bosnya gitu ya. Dan juga sebagaimanapun untuk tempat kita kerja kita tetap sebagai bos gitu ya. Jadi semuanya itu punya plus minusnya masing-masing tuh. Tinggal bagaimana nanti kita mensyukurnya aja gitu ya. Tapi kalau buat Mas Ibrahim untuk nanti ide mungkin ada nggak kepikiran ide apa yang akan disampaikan ke Mas Medi ini akan diaplikasikan di usaha nanti? Ada nggak kepikiran? Misalnya tadi kita tambah yuk bikin es apa gitu, enggak? Iya, Ada ya? ada. Apa tuh rencananya tuh? Jadi kita akan tambahan snack. Snack juga? Ada minuman juga. Karena kan mengingat untuk wilayah tempat jualannya itu lumayan ramai tuh. Baik itu ya pengunjung mall atau masyarakat yang lalu lalang ke situ, dan juga di sana juga ada rumah sakit ya kalau salah tuh. Rumah sakit dan anak itu. Jadi memang sangat sayang sekali ya kalau kita cuma ada satu menu aja yang dijual. Benar saya ada tambah kayak minuman atau ada jajanan juga di situ. Dan dari apa yang tadi disampaikan mungkin dari Mas Iman lagi pengen tahu. Bagaimana biasanya untuk membangun komunikasi bersama Mas Medi walaupun udah teman lama ya. Komunikasi yang dijalin itu bagaimana tuh? Saling diskusikan sebelum nanti akan mengambil langkah apa gitu? Apa jangan komunikasi gitu, dua-duanya. Ya, komunikasi. Komunikasi ya. Membangun komunikasinya Mas Medi bagaimana dengan Mas Ibrahim biasanya tuh? Komunikasi sih untuk bidang usaha. Pokoknya apa yang kita buat dijual nanti gitu kan, kita diskusi dulu sih dari segi bahannya, cara penjualannya dan pelayanannya seperti apa. Komunikasinya ya mungkin secara langsung, mungkin offline nanti online gitu. Oke. Kenapa pilih Mas Ibrahim yang akhirnya dijadikan partner? Kenapa tidak teman yang lain tuh? Pasti ada alasan juga tuh. Yang pertama dia ya pernah jadi bagian dapur. Oh dulu ya yang tadi sampaikan yang namanya ya. Ya yang kedua dia memang ternyata hobinya hobi masak. Hobi masak. Jadi memang sesuai dengan bidang usaha yang akan dibuka ya. Sudah itu juga dia pernah buka usaha yang lain. Oh pernah juga. Usaha apa nih dulu Mas Ibrahim? Snack. Snack. Jajanan di warung. Wah ini kayaknya nanti akan dihidupkan kembali ya. Ketika Bisa nanti jadi. Ciliho Chicken ini sudah jalan gitu. Iya. Oke baiklah. Baik Monce Pice, sebelum nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita. Seperti biasa kita akan menyimak terlebih dahulu beberapa informasi anak lewat berikut ini. Jangan kemana-mana. Kok email nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih? Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk! Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Majeng bebaso Palembang. Pintenian Niko Ayun Negedano Niku. Pinten berapa? Nian Sebenarnya Niko kamu Ayun mau Gedano uang Niku. itu. Pintenian Niko Ayun Negedano Niku. Artinya seberapa banyak kau mau uang itu? Itulah tadi Majeng bebaso Palembang. Persembahan Pro 4 RRI Palembang. Pergi ke sungai, bersikap wali, berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap ke bae, peh, denger ke yang ini. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
Oke, sudah 49 menit melangkah dari jam 11 siang. Kita masih bersama dengan Cili Hot Chicken ya, yaitu bersama Mas Medi dan juga Mas Ibrahim ya perwakilannya. Oke, baik. Dan kali ini kita pengen tahu apa ya mengenai gambaran mungkin. Kalau diberikan gambaran dalam 3 kata, apa yang akan disampaikan mengenai Cili Hot Chicken nanti, Mas? Mas Medi dulu mungkin. 3 kata mungkin. Enak, pedas, murah kali ya. Atau ada kata-kata lain tuh? Kayaknya nggak ada. Nggak itu ya? Cuman itu doang. Pedas, enak, murah. Oke, ini yang dipilih sekali tuh untuk penggemar ayam goreng itu ya. Oke, dan apa yang pengen dicapai nih untuk kedepannya nanti dalam 1 sampai 2 tahun ke depan? Kira-kira sudah dijalankan Cili Hot Chicken ini? Apa yang ingin dicapai sih? Sebenarnya kita apa ya? Harus banyak cabang kayaknya. Itu menjadi salah satu target ya Mas ya. Iya. Karena kita dalam usaha itu atau menjalankan bidang usaha harus ada targetnya juga. Jangan flat gitu aja ya. Iya, benar. Yang tadi mungkin di awal kita kontainer, tidak menutup kemungkinan asal kita tekun, kita yakin dalam 1-2 tahun udah punya tempat sendiri nantinya ya. Oke, luar biasa sekali. Kalau Mas Ibrahim sampai berapa lama nih akan kerjasama bersama Mas Medi? Selamanya kah atau bagaimana tuh? Ya lihat Perkembangannya nanti ya. Tapi saya yakin mudah-mudahan ini akan sejalan semuanya ya. Oke, insya Allah, amin. Dan oke, ya ini tadi udah semua ya pertanyaannya ya. Oke, baik. Mungkin karena kita udah ada di penghujung sebagai penutup, harapan apa yang pengen disampaikan untuk Cili Hot Chicken dari Mas Medi dulu, harapannya ke depan selain tadi untuk target yang tadi udah disampaikan. Kalau ke harapannya apa tuh harapannya? Kalau harapan itu sendiri untuk dari Cili Hot Chicken sih, aku harap lebih berkembang lagi gitu kan, peminatnya lebih banyak dan bisa memberikan apa ya, sesuatu yang dibutuhkan dari konsumen itu sendiri untuk segi makanannya gitu sih. Dan juga mudah-mudahan akan menjadi pilihan utama ya untuk calon konsumennya nanti tuh. Oke, baik. Kalau Mas Ibrahim apa? Dari apa yang tadi kita obrolin, harapannya ke depan apa tuh? Harapan ke depan ya usahanya semoga lancar. Amin. Tambah cabangnya lagi. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya semuanya kompak-kompak ya mudah-mudahan. Tinggal nanti kita tunggu akun Instagramnya apa atau akun-akun sosmednya apa supaya nanti untuk kita yang pengen tahu apa yang ada di Cili Hot Chicken itu bisa melalui Instagram ya atau melalui sosmed begitu. Oke, baiklah. Ya, karena kita udah habis waktunya nggak kerasa. Saat ini udah 53 menit melangkah jam 11 siang. Terima kasih sekali lagi ya untuk Mas Medi Irawan yang sudah menyempatkan waktunya juga, dan juga terima kasih juga untuk Mas Ibrahim juga yang udah berbagi banyak sekali pengalaman dan juga berbagi pengetahuan juga tadi ya mengenai masak-masaknya. Pokoknya doa saya mudah-mudahan Cili Hot Chicken akan terus berjalan, akan terus berkembang dan juga akan terus menjadi pilihan terbaik ya untuk pencinta ayam di Kota Palembang. Baik, Bang CBC, karena waktu kita sudah habis ya, kebersamaan kita untuk di Loka Kita edisi Rabu tanggal 28 Mei 2025 kita tuntaskan dulu, cukup sampai di sini ya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.